Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk mengawali pada pertemuan yang ketiga ini pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, kegiatan kita pada hari ini sama masa orientasi ta'aruf siswa madrasah hari yang ketiga. Untuk itu, sebelum kita mengawali acara demi acara, tolong kepada anak-anak persiapkan alat tulis serta peralatan yang lain untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Baik, alhamdulillah, tetap semangat ya. Oke. Baik, kepada anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, selamat bergabung dengan kami keluarga besar Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Sragen. Dalam hal ini, pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, untuk kegiatan awal sekali pada hari ini yaitu materi dengan materi anti diskriminasi, yang mana anti diskriminasi nanti akan disampaikan oleh kepada beliau Ibu Wiji Rahayu, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Untuk itu kepada anak mohon dipersiapkan acara awal sekali anti diskriminasi kepada beliau Ibu Wiji Rahayu, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya sayangi, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun lewat PJJ, lewat online, dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan masa ta'aruf madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak-anak masih dalam keadaan sehat walafiat. Sehat anak-anak? Sehat. Baik anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini Bu Guru akan memperkenalkan diri sebelum menyampaikan materi, bahwa nama saya adalah Wiji Rahayu, dengan gelar akademik saya adalah Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Kemudian saya diberikan tugas oleh Bapak Kepala Madrasah sebagai guru BK di kelas 9 dan kelas 8 sekaligus sebagai koordinatornya. Kemudian alamat saya di Desa Putat, RT 04, Desa Karangwaru, Kecamatan Kluko, Kabupaten Sragen. Kemudian apalagi yang ingin kalian tanyakan dari Bu Guru? Oke. Hobi? Oke, hobi saya adalah sing apik-apik aku ki seneng. Nyanyi aku ya seneng, makan enak seneng, kaya kowe to. Oke. Baik anak-anak sekalian, perkenalan nanti akan kita lebih intenskan saat nanti insya Allah kita ketemu setelah masa pandemi ya. Tapi pada pagi hari ini Bu Guru diberikan tugas untuk menyampaikan materi tentang anti diskriminasi. Baik anak-anak sekalian, mari kita belajar bersama. Mari kita pelajari bersama tentang diskriminasi itu. Mengapa di sini diberikan judul anti? Berarti diskriminasi itu memang tidak diizinkan terjadi di kehidupan kita. Anak-anak sekalian, bangsa Indonesia terkenal sebagai negara yang mempunyai banyak keragaman.
keragaman tentang ras, suku, agama, budaya, bahasa, dan masih banyak lagi keragaman. Meski beragam dan tentunya akan terjadi perbedaan, namun keragaman dan perbedaan itu akan menjadi suatu kekayaan dan sekaligus kekuatan bagi bangsa Indonesia. Jadi meskipun berbeda, tetapi kita tetap itu sebagai atau kita anggap sebagai suatu kekayaan, sebagai modal bangsa Indonesia, karena semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Selanjutnya anak sekalian, kalimat tersebut mencerminkan bahwa rasa persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke wilayah Indonesia. Namun begitu, fakta di atas sepertinya tidak menjauhkan negara Indonesia itu dari isu diskriminasi. Banyak kita dengar di media-media bahwa telah terjadi diskriminasi itu. Maka pada kesempatan ini ya anak sekalian, mari kita belajar bersama tentang diskriminasi itu. Pertama, kita harus ketahui dulu apa arti diskriminasi. Diskriminasi adalah suatu peristiwa yang terjadi di kehidupan masyarakat karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan satu orang dengan orang lain. Ya, membeda-bedakan tentunya ada yang positif, ada yang negatif. Yang pasti dia tidak akan memperlakukan sama satu orang dengan orang lain. Jadi sekali lagi di sini kata kuncinya adalah membeda-bedakan satu orang dengan orang lain. Yang kedua, anak sekalian, kita harus ketahui juga bahwa diskriminasi itu macamnya apa saja toh ya? Oke, diskriminasi macamnya ada. Satu, diskriminasi tentang umur. Individu diberi layanan yang tidak adil karena tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Contoh, di tempat kerja ada istilah senior dan junior. Biasanya urusan-urusan penting itu dipercayakan kepada mereka-mereka yang senior. Yang berikutnya, diskriminasi gender, jenis kelamin ya nak ya. Bahwa individu diberi layanan tidak adil karena jenis kelamin. Contoh, pekerja wanita mendapatkan gaji lebih rendah dibanding laki-laki meskipun pekerjaannya sama. Hal ini banyak kita jumpai di desa-desa karena kita berada di desa. Contohnya kalau pekerjaan di sawah, ya para nak, ibu-ibu dibayar lebih murah ketimbang bapak-bapak. Iya para. Iya. Lanjut, bahwa diskriminasi ada di bidang kesehatan. Bahwa individu diberi layanan yang tidak adil karena cacat jasmani atau rohani. Contoh, orang yang pernah sakit jiwa tidak akan diberi jabatan meski sudah dinyatakan sembuh. Nih. Berikutnya, macam diskriminasi adalah diskriminasi di bidang ekonomi. Individu diberi layanan tidak adil karena kurang mampu atau tidak mampu secara ekonomi. Nah, ini biasanya terjadi di masyarakat Indonesia. Biasanya donyo pelek gitu ya, kalau mereka orang-orang yang ekonominya lemah. Tapi bagi orang yang ekonominya mampu, mereka menyanjung-nyanjung, menghormati. Nah, ini sudah masuk kategori diskriminasi di bidang ekonomi. Baik anak-anak sekalian, daripada sepaneng, mari kita selani sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Ini masih banyak, kita selani dengan nyanyi ya. Nyanyi bareng ya. Yo. Nyanyi apa ya? Ayo. Ya. Potong bebek angsa. Oke. Nyanyi bareng. 1, 2, 3. Potong bebek angsa masa dikuali. Nona minta dansa 4 kali. Sorong ke kanan, sorong ke kiri. Lal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 a. Sorong ke kanan, sorong ke kiri. Lal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 a. Oke, sudah bisa fresh. Lanjut ya materinya. Oke
berikan contoh, tetapi di sini akan lebih saya tegaskan karena ini saya ambilkan dari kehidupan sekolah. Misal kalian bertindak diskriminatif itu misal ini, berteman dengan membedakan teman yang kaya dengan yang miskin. Ya tak pilih-pilih, yang koncone iku sugih dicedhaki terus, tapi sing koncone orang duwe didoi. Tidak boleh. Yang kedua, berteman dengan membedakan yang pintar dengan yang tidak pintar. Ya ini, kamu sing pinter-pinter dicedhaki, padunya turun toh? Ya ora. Tapi sing bodoh didoi. Jangan seperti itu. Yang ketiga, contoh yang ketiga adalah tidak mau berteman karena agama yang berbeda. Meskipun berbeda, alhamdulillah anak-anak sekalian di madrasah kita ini agama kita insya Allah sama ya, yaitu apa? Nggih, betul, Islam. Alhamdulillah tidak ada agama yang berbeda di sini sehingga kalian bisa dengan leluasa untuk bisa menekuni kehidupan keberagamaan ini dengan lebih intensif ya, lebih berkualitas. Oke, kita lanjutkan ke poin yang keempat adalah mengapa diskriminasi itu terjadi anak-anak sekalian. Nah, di sini ada beberapa sebabnya. Tindakan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat umumnya disebabkan oleh dua hal. Satu, yaitu prasangka. Prasangka merupakan perasaan negatif terhadap seseorang atau kelompok semata-mata berdasarkan pada keanggotaan dalam sebuah kelompok tertentu. Prasangka dari suatu kelompok terhadap kelompok lain muncul karena agresi atau tekanan. Sebuah kelompok akan melakukan agresi apabila usahanya untuk memperoleh kekuasaan terhalang. Apabila agresi terhalang oleh kelompok lain, maka agresi akan dialihkan dengan mengkambing hitamkan kelompok lain tersebut. Tindakan ini akan berkembang menjadi prasangka yang dianut oleh anggota kelompok yang melancarkan agresi. Penyebab kedua terjadinya diskriminasi adalah stereotip, yaitu citra kaku tentang kelompok ras atau budaya lain tanpa memperhatikan kebenaran dari citra tersebut. Contoh stereotip, pandangan terhadap lapisan bawah masyarakat yang dinilai bersifat malas, bodoh, tidak berambisi, dan lain-lain sebagainya. Atau kalau di kehidupan keberagamaan yang mengatakan bahwa agama itu paling apik. Meskipun itu iya, tetapi kita tidak harus selalu bergorkan di depan mereka yang beragama berbeda. Oke, itu anak-anak sekalian. Lanjut ya nak ya. Masuk ke poin yang kelima adalah bagaimanakah cara menghindari sikap diskriminatif ini, atau bagaimana kita menghindari perilaku diskriminatif ini. Satu, caranya adalah bahwa kalian harus bisa menyadari bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Kalau kamu sudah bisa merasakan seperti itu, insya Allah kamu akan bisa berlaku, bersikap, tidak akan berbeda-bedakan pada temanmu, baik itu yang kaya, yang pintar, yang lemah, atau apapun keadaan mereka. Karena kita itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan hanyalah akhlak kita, amal kita. Terus cara yang kedua untuk menghindari perilaku diskriminatif adalah meyakini bahwa setiap manusia itu memiliki keistimewaan sebagai rahmat dari Allah. Kita menyadari bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna, maka tentunya di samping ada kekurangan juga tentu akan ada kelebihan. Dan yang kita tonjolkan untuk tidak bersikap diskriminatif adalah kita melihat saja sisi positif dari teman-teman kita. Jangan melihat sisi negatifnya, sisi kekurangannya. Oke, lanjut anak-anak sekalian. Yang keenam adalah upaya mengurangi diskriminasi. Piye caranya mengurangi diskriminasi itu? Satu, tumbuhkan rasa semangat religius, semangat keberagaman. Jadi kalau kehidupan keberagaman kamu itu bagus, insya Allah rasa diskriminasi itu tidak akan muncul. Atau seandainya itu muncul, tetap akan bisa minimalisasi. Yang kedua, menumbuhkan rasa semangat nasionalisme atau kebangsaan. Tumbuhkan rasa semangat kebangsaan, rasa nasionalisme,
rasa bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia, mempunyai tugas tanggung jawab yang sama untuk tetap mempertahankan NKRI. Yang berikutnya adalah menumbuhkan rasa semangat untuk hidup bertoleransi, pluralisme di tengah masyarakat yang heterogen. Masyarakat kita ini sangat-sangat heterogen. Dari sisi suku, sisi agama, sisi apapun sangat-sangat heterogen. Karena kita ini sangat-sangat heterogen, maka mari kita saling menghormati, saling toleransi. Berikutnya adalah menumbuhkan rasa semangat humanisme, rasa atau semangat kemanusiaan. Karena memang kita manusia, diwajibkan untuk mempunyai peri kemanusiaan. Ya, lanjut ke berikutnya adalah bagaimana cara mengurangi diskriminasi itu adalah sikap keterbukaan. Sikap terbuka. Terbuka bukan berarti buka-bukaan ya, tapi terbuka di sini adalah usaha untuk bisa antara ucapan lisan dengan hati itu untuk bisa sama. Kemudian kedewasaan sikap. Mari, kedewasaan tidak bisa kita dapatkan secara instan, tetapi kedewasaan itu perlu adanya proses, perlu adanya latihan. Dan karena ini proses, maka perlu adanya waktu. Maka mulailah untuk mendapatkan kedewasaan kamu itu dari sekarang, sedini mungkin, untuk berlatih apapun itu. Selama kamu bisa lakukan untuk bisa mendapatkan kedewasaan itu. Yo latihan masak, yo latihan isah-isah, latihan nyapu, membantu ibu sebisanya di rumah. Oke, berikutnya adalah gotong royong. Tentunya pekerjaan akan bisa selesai dengan cepat, dengan ringan kalau kita lakukan secara gotong royong. Berikutnya anak-anak sekalian adalah kesadaran kebersamaan dalam mengarungi hidup. Dengan kata lain adalah rasa senasib sepenanggungan. Kalau rasa itu ada di dalam diri kalian, maka insya Allah semuanya akan bisa teratasi. Masalah apapun akan bisa teratasi. Oke. Berikutnya, karena kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Sragen, maka bagaimanakah untuk bisa menciptakan suasana madrasah yang lebih menyenangkan, lebih membahagiakan, lebih nyaman? Ya, tentunya dimulai dari perilaku diskriminatif itu tidak ada di madrasah kita, ya. Maka tolong nanti setelah kapan itu belum bisa kita jawab, belum kita bisa prediksikan. Saat nanti kita sudah bisa masuk ke madrasah ya anak-anak sekalian, kita ketemu melaksanakan proses pembelajaran, maka untuk menciptakan kebersamaan, kekeluargaan, mewujudkan madrasah yang ramah anak ini, tolong nanti, dan untuk menghindari rasa diskriminatif atau sikap diskriminatif, maka tolong nanti kalian tidak terjadi seperti ini. Satu, tidak ada gap-gapan antar teman. Jadi jangan membuat gap antar teman satu dengan teman yang lain. Yang kedua, jangan membentuk geng-geng. Wah, itu gengnya cak ayu-ayu, itu gengnya cak pinter-pinter, itu gengnya cak suge-suge. Jangan seperti itu. Yang berikutnya, jangan jor-joran dalam hal materi. Biarlah yang Anda pun itu sugih, itu yang sugih adalah orang tua kamu wajib mensyukuri saja. Tapi jangan dibawa-bawa ke madrasah. Dalam rangka untuk apa? Untuk menciptakan kebersamaan. Oke. Kemudian untuk jor-joran di bidang prestasi itu wajib. Silahkan kalian jor-joran di bidang prestasi, pinter-pinteran, kreatif-kreatifan, disiplin-disiplinan, itu bagus sekali. Tetapi kalau dalam materi dan seterusnya jangan, ya. Kemudian tidak ada persaingan yang negatif, apapun itu bentuknya, tidak diizinkan di sini. Maka salah satu langkahnya adalah kita mengadakan pembiasaan. Nanti kalau sudah masuk, ada pembiasaan pagi, itu adalah kalian akan kita sambut setiap pagi dengan ucapan salam 5S. Ada senyum, salam, sapa secara sopan dan santun. Anak-anak sekalian, yang terakhir dari materi yang saya sampaikan adalah saya akan menyampaikan tugas mandiri. Ayo ditulis.
Ini tugas mandiri dari materi anti diskriminasi. Tulis ya. Oke, guru tunggu. Sudah siap? Ditulis ya, nanti dikerjakan. Tugas mandiri 1. Berikan pendapatmu tentang arti diskriminasi. Apa toh arti diskriminasi menurut pemahaman kamu? Yang kedua, ini ada kasus seperti ini, coba dipahami. Ibu kamu memberi uang saku kakakmu yang kuliah itu 100.000. Kemudian kamu yang sekolah di madrasah diberi uang saku 10.000. Jadi kakakmu diberi 100.000, kamu diberi 10.000. Menurut kamu, apakah tindakan ibu kamu itu masuk kategori diskriminasi? Berikan pendapat kamu. Yang ketiga, temukan 5 tindakan diskriminasi yang terjadi di lingkungan kamu. Ayo ditemukan di tindakan di tetangga kamu, di lingkungan kamu yang masuk kategori diskriminasi. Silakan ditulis. Jadi tugas cukup 3. Nanti suatu saat tugas ini akan dikumpulkan. Suatu saat nanti. Oke, anak-anak sekalian, materi diskriminasi selesai. Dan saya berharap untuk kalian semuanya bisa bersikap untuk tidak diskriminatif, untuk menciptakan satu kehidupan yang harmonis, selaras, dan seimbang dimanapun kalian berada. Terima kasih dari Bu Wisidahayu dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.